Oke, silakan Pak Wahyu. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali lagi bersama webinar Unimix Makassar. Ya. Bersama kami saya Wahyu FX dan FX. Jadi mungkin untuk ini seperti yang sudah diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa memang webinar ini adalah merupakan rutinitas coach ya, sebagai rutinitas dari bentuk edukasi di Unimix Makassar untuk memberikan setidaknya wawasan, memberikan ilmu baru atau kemudian memberikan teknik-teknik atau sharing-sharing mengenai tentang business training. Karena kita tahu sendiri bahwa untuk business training ini memang untuk bisa mendapatkan edukasi yang layak itu memang tidak semua tempat bisa kita dapatkan untuk semua. Jadi memang jadi untuk kami dari Unimix Makassar kita akan lebih sharing-sharing dan lebih terbuka kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sesuai dengan tema yang kemudian kita akan perbincangkan pada kesempatan malam hari ini, yaitu kita bagaimana trading di pair XAU-USD dan USD tersebut. Seperti yang kita tahu sendiri kan memang pair XAU-USD ini memang adalah salah satu pair atau aset yang memang sangat banyak diminati oleh para trader, sangat banyak ditransaksikan oleh para trader karena peluang yang kemudian bisa didapatkan itu memang cukup besar. Tapi Bapak Ibu juga harus pahami bahwa ketika kemudian kita berbicara peluang, itu kita tidak hanya berbicara peluang profit, tapi kita juga berbicara mengenai tentang peluang resiko. Jadi 50-50 begitu. Jadi tetap harus Bapak Ibu awasi akan hal tersebut. Nah, jadi untuk mungkin pertama kita bakal saya mungkin akan sekedar sharing kepada Bapak Ibu sekalian tentang kira-kira bagaimana teknik atau tata cara saya ketika kemudian saya melakukan transaksi di pair XAU-USD atau yang biasa kita sebut dengan gold. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini saya disclaimer terlebih dahulu bahwa tidak ada teknik trading yang paling bagus Bapak Ibu kalau menurut saya pribadi. Yang paling bagus itu adalah teknik yang kemudian Bapak Ibu merasa cocok dan memang sudah terbukti profit. Nah, untuk kesempatan kali ini saya hanya akan sekedar sharing saja kepada Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya mungkin Bapak Ibu merasa cocok dengan teknik tersebut, silakan digunakan. Tapi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu merasa mungkin belum sepakat atau ada yang mau atau tidak mau digunakan, tidak apa-apa juga karena memang ini kita murni hanya sekedar sharing saja. Kita bisa saksikan. Kita sampaikan dulu dong Pak Wahyu. Ini kan sekarang kita ada 2022 tahun baru. Kita ada program baru dari Digimax itu reward. Reward ya. Ya, ini siapa tahu kan ada banyak nih teman-teman, ada Ibu Evi ya, Ibu Evi, ada Pak Farul, ada Pak Bapak atau Ibu Raka ya, ada Ibu Stefani ya, ada Dandi, ada Setia ya. Mereka mau ikutan. Ya, boleh. Jadi kalau untuk program bidding sendiri itu kita ada banyak beberapa program. Kita ada seperti reward motor, motor Honda Vario, ya. Ada juga reward tentang mobil, ada iPhone, mobilnya juga ada banyak macam. Dan tentunya memang untuk mendapatkan reward tersebut itu Bapak Ibu bisa mendapatkan berpulang untuk mengikuti program tersebut dengan mengikuti program reward yang disediakan oleh PT Digimax. PT Digimax. Ada apa rewardnya? Ada motor pertama. Ada motor. Yang kedua ada mobil ya. Mobilnya ada mobil apa itu Pak? Kalau untuk mobil itu ada Fortuner ada ya? Ada Fortuner, ada. Syarat deposit berapa Pak Fortuner Pak? Kalau untuk syarat deposit 20.000 ya? Ya kalau misalnya sekitar 20.000 bos. Oke, 20.000 udah bisa kejar untuk Fortuner ya. Jangka waktunya 10 bulan ya. Itu sudah ada syarat ketentuan, target lotnya berapa. Jadi Bapak Ibu yang udah trading ya, udah bisa profit dari akun tradingnya, bisa juga dapat rewardnya tadi Pak Wahyu. Ya. Jadi kalau untuk reward yang motor, untuk Honda Vario itu minimal untuk depositnya itu bisa dimulai dari deposit $15.000. 15.000 atau sama dengan 150 juta. Dengan kemudian melakukan settle lot
sebanyak 250 lot. Cuma Nah, 250. cuma 250. Oke. Biasanya kalau di broker lain yang mereka menawarkan reward itu kadang-kadang depositnya lebih besar dan jumlah lotnya juga lebih besar. Oke. Nah, dalam jangka Syarat waktu, lotnya 250, Ya. waktunya berapa lama? dalam jangka waktu 2 bulan. 2 bulan, 3 bulan? 2 bulan terus. 2 bulan ya? Oh, bisa nih kayaknya ya. Jadi 1 bulan itu targetnya berapa itu Pak Wali? Ya, kita 70 ya. 60, 65 ya? Ya, betul. 65 itu udah dapat sih sebenarnya. Ya. Nah, ada juga ada masa ada New West Rover. Jadi bisa dicek aja nanti Bapak Ibu di akun Instagramnya di Dimex untuk Bapak Ibu yang ingin ikut dari reward apa ya mobil ya, yang tadi itu bisa didapatkan ya. Cuman yang pentingnya adalah Bapak Ibu sekalian mesti harus tahu trading dulu, penting banget sebenarnya. Jangan sampai kita deposit nggak trading, kejar mobil atau kejar motor tapi ini habis percuma sekali. Ya, jadi kita maunya adalah teman-teman bisa trading, teman-teman bisa profit secara konsisten ya, dan juga bisa dapat reward tadi Pak Wahyu. Nah, harapan saya sebenarnya dari teman-teman di sini yang sering ikut webinar atau yang tradingnya bagus-bagus ya, itu bisa ikutan sih sebenarnya ya, karena nggak ada salahnya juga gitu ya. Walaupun nggak dapat nggak capai targetnya pun juga nggak rugi amat sih Pak Wahyu ya. Karena kan minimal kan dapat profit juga dari akun. Betul. Nah, itu sebenarnya. Jadi kita ibaratnya bonus lah, gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih dari teman-teman di sini ada yang ikutan ya. Bisa dapat juga rewardnya. Ya, rewardnya pun itu sangat gampang. Ya, Pak ya. Syaratnya tidak sulit. Betul. Syaratnya tidak sulit. Betul. Oke, Pak Wahyu sekarang kita mulai ya. Jadi kita buka di chat ya. Di sini ada nggak yang trading ya? Rata-rata trading sih saya lihat Ability, ada Kaparul, ada ya. Oke. Jadi saya mau coba share mengenai teknik trading saya dengan pada pair XAUSD. Nah, jadi boleh XAUSD. Oke. Jadi untuk pair XAUSD ini kita tahu bahwa karakter daripada XAUSD sendiri ini memang dia adalah merupakan salah satu pair yang memang sangat banyak ditransaksikan ya. Dan memang pergerakannya itu memang bisa dibilang relatif lebih besar ketimbang pair-pair transaksi yang lain, karena memang yang ditransaksikan ini adalah emas. Nah, seperti kita tahu sendiri bahwa emas adalah sebuah safe haven atau alat lindung nilai. Jadi ketika kemudian saya ingin melakukan transaksi di pair XAUSD, pertama-tama yang menjadi patokan saya adalah saya akan menggunakan indikator moving average eksponensial periode 100. Oke, jadi eksponensial itu adalah garis yang warna merah ini ya. Ini Bapak Ibu yang trading itu pasti udah tahu ya. Saya menggunakan indikator moving average. Nah, tujuan daripada saya menggunakan indikator moving average itu adalah memberikan saya bantuan untuk menganalisa harga, apakah harga ini sedang downtrend atau uptrend. Oke. Seperti itu. Jadi kalau kemudian pergerakan candlenya itu berada di atas garis moving average, ya. Maka harga tersebut sedang mengalami uptrend atau kenaikan. Oke, yang ini ya. Ya. Ketika dia ada atas dari garis warna merah, ini uptrend. Nah, sedangkan kalau kemudian candle itu berada di bawah daripada garis trend, maka bisa dibilang harga tersebut itu cenderung sedang downtrend. Rule-nya adalah Bapak Ibu sekalian bahwa penting sekali kita memfollow yang namanya pergerakan market. Kita jangan sekali-sekali berani counter market, kecuali kalau memang kita seorang big trader, kemudian kita punya dana besar. Tapi saya rasakan kemudian Bapak Ibu sekalian di sini kan adalah trader-trader yang follow the trend. Mungkin dengan satu indikator moving average ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian, setidaknya Bapak Ibu bisa melihat, bisa memprediksi atau harga ini trennya sedang naik atau turun. Jadi patokannya hanya di garis moving average tadi. Nah, jadi ketika kemudian kita sudah tahu market ini uptrend atau downtrend, artinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hari ini kita mau transaksinya buy or sell seperti itu. Nah, kalau kemudian marketnya uptrend,
ya otomatis kita tinggal cari peluang untuk kita entry posisi buy. Nah, kan kita tadi sudah paham kita mau entry posisi buy atau sell. Nah, sekarang actionnya kapan begitu? Pada saat harga seperti apa? Nah, jadi sebagai alat bantu lagi saya menggunakan yang namanya indikator RSI. Nah, indikator RSI ini adalah indikator termasuk indikator osilator yang dimana fungsinya adalah untuk kemudian memberikan kita analisa apakah harga itu sudah jenuh atau belum. Nah, jadi kalau kemudian garis RSI itu menyentuh di area 80 sampai 100, maka ya, yang seperti itu. Boleh diingatkan Coach? Oke, ini udah masuk ke 80. Kalau area ini gimana Pak? Ya, jadi kalau kemudian indikator tersebut sudah menunjukkan area 80, maka berarti harga jenuh itu akan turun. Atau istilahnya mungkin disebut dengan itu artinya sudah overbought. Begitu. Nah, jadi kalau kemudian kan tadi kita ini misalnya ini garis moving average candle berada di atas garis moving average-nya, artinya uptrend. Jadi kalau kemudian harga mau turun, maka Bapak Ibu jangan entry buy-nya dulu. Nah, kapan Bapak Ibu entry buy? Ketika kemudian garis indikator RSI sudah menunjukkan di area 20 sampai 0. Artinya ketika kemudian indikator RSI sudah menunjukkan area 20 sampai 0, maka harga di situ sudah relatif jenuh untuk jual atau oversold. Nah, ketika kemudian harga sudah relatif jenuh untuk jual, maka harga sudah relatif murah dan boleh kita untuk action melakukan posisi buy. Karena kan tadi kita misalnya sudah sepakat nih, kalau kemudian garis moving average-nya berada di atas, ketika pergerakan candle berada di atas garis moving average berarti uptrend. Tapi kita fokusnya ambil posisi buy dong. Jadi Bapak Ibu tinggal fokus saja untuk mencari area-area yang sudah berada di area oversold atau sudah relatif jenuh untuk jual. Situ Bapak Ibu boleh entry. Jadi hanya dua indikator itu saja. Nah, seperti itu. Dan saya rasa sudah cukup kemudian memberikan Bapak Ibu analisa atau membantu kemudian Bapak Ibu untuk kemudian menganalisa market. Jadi nggak harus perlu banyak-banyak indikator coach ya, seperti itu. Cukup dua saja. Nah, jadi kalau kemudian Bapak Ibu mau lebih konfirmasi atau lebih pede lagi ketika melakukan entry atau lebih confirm lagi, Bapak Ibu bisa menunggu pola-pola candle yang akan menunjukkan harga ini akan bullish. Misalnya seperti ada engulfing naik misalnya, atau kemudian ada juga pola candle timbang naik. Nah, kalau untuk pola candle mungkin bisa di webinar selanjutnya mungkin kita belajar lebih intens lagi. Ya, ini basic aja sih Pak Wali, karena ingat juga sih kita tradingnya kan kita maunya tradingnya itu gampang aja sih Pak Wali ya. Trading yang simple aja dulu. Yang gampang aja, yang simple, gimana sih caranya kita bisa trading ya dengan cara yang simple dan bisa profitable. Betul. Jadi hanya dengan menggunakan dua indikator tadi, jadi indikator moving average, eksponensial periode 100 dan RSI periode 10. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi simple, jadi tidak perlu ribet, jadi tidak harus banyak indikator, karena kan biasanya juga coach pengalaman kalau kebanyakan indikator kita gunakan, itu kitanya malah jadi bingung coach, begitu. Karena Bapak Ibu sendiri harus paham bahwa setiap indikator trading itu memiliki karakteristik, memiliki dan memiliki kekurangan masing-masing. Nah, jadi kalau ini yang harus kita pahami itu adalah kita harus tahu bagaimana cara gunakannya indikator untuk bagaimana mendapatkan profit dan bagaimana caranya untuk menghindari yang namanya risiko. Kebanyakan daripada kita adalah kita mempelajari indikator hanya untuk cara mendapatkan profit. Tapi kita tidak tahu caranya bagaimana menggunakan indikator tersebut ketika kemudian ternyata indikator tersebut gagal dan kita harus kita harus lakukan risk management. Karena tidak ada indikator yang bisa memberikan analisa 100% Bapak Ibu sekalian. Tetap memiliki kekurangan dan masing-masing. Nah, kebanyakan sih masyarakat atau para trader itu mereka memahami indikator itu tidak secara penuh atau hanya setengah-setengah, sehingga kemudian ketika mereka action atau mereka enter ternyata mereka salah menggunakan indikator tersebut. Misalnya nih, indikator saya akan jelaskan tadi saya jelaskan kan kelebihan moving average. Artinya kita bisa menganalisis harga, tapi kekurangannya adalah dengan kemudian kita menggunakan indikator moving average ini adalah kita indikatornya tidak cocok untuk market yang sedang sideways.
ada miss. Nah, dari situ kalau kemudian pergerakan harga hanya di situ-situ. Sedangkan kekurangannya untuk indikator RSI itu kekurangannya itu kita tidak cocok pada saat market sedang benar-benar yang downtrend banget atau uptrend banget. Biasanya kan kalau harga biasa loncat sampai 20 poin, 30 poin, itu kan dikarenakan mungkin karena misalnya ada tiba-tiba rilis fundamental atau kemudian tiba-tiba rilis berita seperti itu. Oke, serasa agak panjangan sih Pak Wahyu. Oke, mudah-mudahan sih Bapak Ibu mengerti ya, karena saya memposisikan sebagai trader juga yang masih pemula gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ngerti ya. Tadi ada memang beberapa kosakata yang masih baru sih sebenarnya Pak Wahyu untuk teman-teman kayak Galving ya dan lain-lain ya. Jadi teman-teman bisa baca lah, karena kalau untuk setiap member dari Dilimex ya, ketika Bapak buka akun itu pasti ada dapat buku ya. Jadi bukunya dibaca-baca sehingga nanti kosakata yang disampaikan oleh para mentor ya, tadi kayak khususnya dari Pak Wahyu itu bisa dimengerti ya. Tapi kalau inilah, kalau misalkan untuk Bapak Ibu sekalian ya, apalagi untuk Bapak Ibu yang ingin saya sih fokusnya di 2022 Bapak Ibu sekalian kejar reward lah ya. Harapan saya sih Bapak Ibu bisa menang di rewardnya, tinggal tekniknya aja gimana caranya kita bisa gimana caranya kita bisa trading, kita bisa resikonya tidak besar ya, tapi bisa profit dan juga bisa dapat hadiah reward. Nah, saran saya sih sebenarnya adalah pertama yang harus kita perhatikan dalam itu semua, untuk Bapak Ibu yang ingin kompetisi ya, kayak kompetisi reward seperti itu, yang pertama yang Bapak Ibu harus siapkan adalah modal ya. Pasti yang pertama modal. Ya, cukupkan modalnya. Ketika Bapak Ibu kejar rewardnya, misalkan rewardnya motor, usahakan modalnya 2 kali lipat daripada standarnya. Standar daripada ya, reward tersebut. Misalnya kalau motor kan 10.000 ya. 150.000, 15.000 ya. 15.000 ya, 15.000 berarti kita siapkan 30. 30 itu udah uangnya besar banget sih sebenarnya ya. Terus yang kedua yang harus kita siapkan lagi adalah bicara soal yang namanya lot ya. Jadi cuma ada dua sih sebenarnya yang harus kita pantau sih sebenarnya kalau untuk Bapak Ibu yang ingin ikut reward, yang ingin tradingannya itu bagus. Dua hal ini tuh sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui ya. Yang pertama itu bicara soal modal, yang kedua itu bicara soal lot. Oke. Dan rata-rata sih sebenarnya sih Pak Wahyu ya, kalau untuk di saya pribadi lebih sarankan untuk teknik trading itu teknik trading yang trading aja. Ya. Oke. Untuk Bapak Ibu yang ingin trading itu artinya gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan transaksi pembelian, kemudian harganya turun, oke, hal yang kita bisa lakukan adalah trading, beli lagi. Ya, jadi kita beli lagi, fokusnya adalah DP atau profit kecil aja ketika terjadi averaging. Ya, nanti kita cari momen selanjutnya lagi gitu. Pokoknya untuk tradingnya itu adalah resikonya averaging aja. Ya. Terus yang keempat yang harus kita perhatikan lagi adalah udah modal, udah lot, udah averaging. Yang keempat ini adalah dari bilang BP. Apa itu terus? BP itu adalah break-even point. Jadi Bapak Ibu yang melakukan averaging, banyak kan sih kesalahan untuk teman-teman yang trading ya, itu semuanya mau profit 100%. Jadi win rate-nya mau 100%. Oke, jadi ketika dia udah buy, misalkan ya saya kasih gambaran aja di sini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di tampilan di sini. Ketika Bapak Ibu melakukan transaksi pembelian, anggaplah ya, ini ketika market emas turun, Bapak Ibu beli misalkan di sini ya, 1815. Kemudian marketnya makin turun Pak Wahyu, ya. Kemudian kita buy lagi di 1809. Ini ada selisih 6 poin. Ya, ini kan belum naik nih, belum sempat profit, baru marketnya turun. Marketnya tambah turun. Nah, ini namanya averaging. Jadi kita beli satu, kita beli lagi satu, jadi ada dua. Ya. Kemudian ketika marketnya turun lagi, kita beli tiga, misalkan seperti ini. Lalu terakhir, kita beli lagi di bawah. Nah, kita kasih space lah. Di market itu ada namanya range, ada namanya jarak harian. Jadi market itu jarak hariannya itu ada batasannya. Jadi nggak selamanya market tiba-tiba turun tanpa sebab. Ya, market turun ataupun naik itu ada sebabnya Pak Wahyu. Ya. Nah, untuk khususnya di gold sendiri, ini saya jelaskan lagi di gold ya. Gold itu range hariannya itu kisaran 20 sampai 30 poin. Normalnya, Coach. Normalnya. Ya, jadi normalnya seperti ini. Tapi setidaknya kita sudah siapkan modalnya kurang lebih 2 atau 3 kali lipat. Ya, jadi kita open lot ya. Kita sudah siapkan antisipasi kalau misalkan terjadi
fluktuasi market yang signifikan gitu. Iya, Dan itu pun lebih- jarang sih sebenarnya. Lebih daripada yang bisa disebut Betul. apalagi kan biasanya kadang-kadang kan kalau range market itu berlebihan pasti penyebabnya Iya, ada fundamental. fundamental ya. Makanya untuk antisipasi itu jangan trading di atas jam 9 malam, itu udah fundamental kencang banget sih sebenarnya. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau ikut reward motor, mobil ya, kisi-kisi saya atau tips dari saya itu ada ada 4 ya. Yang pertama itu modal, yang kedua itu lot, disesuaikan, jangan terlalu buru-buru ya. Terus yang ketiga averaging itu adalah ketika harga turun kita beli lagi ya. Jangan sampai kita beli di ujung atas itu udah patah sebenarnya ya. Apalagi kalau untuk masuk di produk XAU atau gold itu bahaya banget. Oke. Dan range-nya kita sudah ukur. Jadi ketika Bapak Ibu yang ingin averaging, ini bisa nih 10 poin 10 poin. Jadi misalkan 1815 Bapak Ibu beli, kita tunggu dulu sampai 10 poin. Misalkan 1805 kita beli lagi. Harga masih turun, kita enter lagi 1800 ya. Nah, 1800. Itu averaging nih sebenarnya. Jadi sini buy, di sini buy, di sini buy, misalkan 0,1 ya, 0,2, 0,4 misalkan. Ketika harga naik sampai di sini aja ini udah profit. Sudah profit, artinya buy yang paling atas tadi di 1815 dan minus daripada buy 1805 sudah tercover. Betul, nah ini udah tercover semua gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin trading yang ingin tradingnya bagus ya, yang tradingnya profit konsisten itu tipsnya seperti ini sih sebenarnya rahasianya ya. Jadi nggak ada rahasia yang terlalu signifikan ya. Bukan belajar indikator yang banget begitu atau teknik super ini enggak sebentar lagi betul. Itu Bapak Ibu yang masih bingung ya. Ini tuh adalah skema gitu ya, ini teori ya. Nah, tentu teori ini akan sulit kita mengerti kalau misalkan kita nggak praktek. Saya pribadi udah praktekkan ini dan saya juga saya bagikan ya akun investor saya ke beberapa klien juga yang ingin mencontoh ya atau mengikuti transaksi yang saya gunakan. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mencontek transaksi yang saya lakukan itu bisa. Ya, syaratnya nanti konfirmasi ke masing-masing marketingnya nanti akan kita kasihkan. Ya, syaratnya cuma satu aja sih, kita harus jadi keluarga di Dimex lagi gitu. Harus jadi member daripada Dimex. Ya, jadi untuk teman-teman yang dari broker-broker lain gitu ya, kalau misalkan mau masuk ke Dimex syaratnya gampang sekali karena untuk depositnya sangat mudah, apalagi di broker-broker kita itu di broker Dimex itu broker dari bank-bank lokal gitu. Ya. Dan pastinya aman ya, karena kita ada legalitas juga. Ya. Coba tahu mungkin daripada teman-teman daripada partisipan hari ini ada yang mau ditanyakan mungkin. Oke, silakan di chat ya di bawah. Silakan di chat. Oke, ini saya buka aja deh beberapa contoh ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang trading saya sih biasanya ya. Jadi untuk trading saya laporannya seperti ini gitu ya. Laporannya seperti ini, pertumbuhan akun September ya sampai di Januari sekarang itu terus bertumbuh ya, dan puji Tuhan ya bahwa ini setiap bulan kita profit terus. Iya. Justru yang paling bagus itu pada saat Desember sampai berapa? 17%. 17%. Ya. Ini yang memang kadang-kadang juga bahwa masyarakat berpikir kalau trading yang sukses itu adalah trading yang profitnya besar. Enggak juga. Padahal ternyata yang lebih idealnya adalah profitnya itu konsisten. Gak apa-apa kecil, yang penting tiap bulan konsisten. Insya Allah itu akun pasti akan jangka panjang. Nah, ini ada beberapa histori akun yang Bapak Ibu bisa lihat juga ya. Ini ada beberapa kayak misalkan tadi hari ini ya. Kita sempat buy tadi ya di harga 1809 Pak Wahyu ya. Kurang lebih harganya sudah high tuh. Kemudian harga sempat turun, kita averaging nih Pak Wahyu. Ya, saya beli lagi di harga 1804, saya turun lagi harganya, saya beli lagi 1802. Oh, jadi sepertinya konsep daripada averaging tersebut. Jadi ini udah saya terapkan sih dari tradingan pertama saya sampai hari ini pun itu sudah profit kurang lebih 41%. Ya, ini tuh akun kedua saya setelah kemarin waktu sebelum nikah kita bikin juga, tapi udah kita pakai untuk nikah. Iya. Ya, dan akun kedua ini kita bikin lagi dan puji Tuhan masih bagus sih sebenarnya. Kurang lebih seperti ini Pak Wahyu tampilannya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mencontek ya transaksi yang saya buka itu bisa cek aja. Gitu. Ini udah kelihatan berarti sudah ada buktinya juga begitu. Jadi memang
kita benar-benar murni sebagai trading partnernya Bapak Ibu sekalian, bukan menjadi hanya kayak jadi Bapak Ibu tidak merasakan apa yang kemudian kami pun juga begitu, karena kami pun juga trading, jadi kami memang betul-betul sebagai trading partner dan analis buat Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian ya, untuk saya pribadi, trading itu bukan tempat kita untuk jadi berubah nasib kita jadi kaya, gitu. Karena semuanya ada proses. Ya, sebenarnya kesalahan pada umumnya sih para trader adalah mereka mau cepat-cepat jadi kaya. Ini sayang sekali sebetulnya, karena kita nggak bisa pungkiri ya, di iklan-iklan di YouTube ataupun di media-media sosial lainnya itu kalau bicara soal trading forex itu kesannya itu harus akan jadi kaya. Iya gitu. Betul, kayak mesin pencetak uang coach begitu. Kesannya bakal profit besar begitu, padahal kan yang namanya bisnis kan juga pasti kan ada namanya juga risiko coach ya. Betul. Semuanya itu ada prosesnya. Ya. Makanya kenapa untuk Bapak Ibu sekalian target bulanan sih sebenarnya harus ada yang wajar sebenarnya. Kalau seperti itu sih sebenarnya kalau untuk Bapak Ibu sekalian yang mau ikut ya, untuk resiko pun di sini kita ada sebenarnya. Jadi resiko yang saya lakukan dalam trading forex itu paling maksimal adalah sebesar berapa nih? 45%. Ya. Dan ini memang cukup besar sih sebenarnya Bapak Ibu ya, karena memang saya cara tradingnya adalah averaging. Kalau ada yang bertanya, ada signal trading juga ya coach setiap hari atau bagaimana? Oke, jadi untuk signal ada ya, pastinya kita ada signal trading, kita siapkan untuk teman-teman yang keluar dari Dumex, kita siapkan. Ada juga dari para mentor-mentor juga yang lain dari Dumex itu juga ada. Cuman yang bedanya kalau untuk di sini adalah kita siapkan akun investor. Ya, akun investor itu kayak gini sih Pak Wali ya. Kita cek dulu. Investor. Oke, akun investor itu kayak gini. Ya, ini akun investor. Jadi tampilan di layarnya Bapak Ibu ini adalah MetaTrader. Ya, di HP Bapak Ibu, tapi ini cuma read only. Jadi hanya bisa baca aja. Ya, jadi cuma bisa baca, ini namanya akun investor. Jadi Bapak Ibu cuma bisa lihat contek transaksi apa aja yang saya buka, ya. Itu baru Bapak Ibu bisa ikutin posisinya. Kalau misalnya coach Doni misalnya sedang buy atau coach Doni sekarang sudah sell, berapa jumlah lot yang dia gunakan, di harga berapa, jadi Bapak Ibu bisa tahu. Ya, misalkan kayak hari ini ya Pak Wali ya. Hari ini tuh kita udah transaksi ya 0,1 aja gitu ya. Tapi profitnya lumayan coach, 150.000. Oke, itu udah profit. Jadi Bapak Ibu yang ikut dari akun investor hari ini tuh saya ucapkan selamat ya karena udah profit. Kongres kita tepuk tangan dulu guys. Ya. Karena saya lihat ada beberapa juga yang ikut sih sebenarnya Pak Wahyu ya, ada orang yang minta juga secara pribadi kita kasihkan aja. Walaupun sebenarnya sempat ada kasus coach, tapi kan kalau kita mau tarik kesimpulan ini profit. Ya profit. Nah ini yang penting nih Pak Wahyu, ini tuh kesalahan paling umumnya untuk para trader-trader pemula. Mereka tuh nggak mau ada laporan warna merah di akunnya mereka. Ya, betul. Yang padahal sebenarnya di laporan merah ini itu kalau nggak dilepas ini bisa bahaya. Bisa akan membengkak coach. Ya ini kita nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bicara soal manajemen dan juga risk management ya untuk mengukur membantu Bapak Ibu dalam menghandle ketika terjadi risiko. Iya, jadi walaupun rugi tapi kalau masih lebih dominan profitnya. Betul. Ya karena memang kita harinya target saya sih pribadi ya harian profit gitu. Trading tuh bukan cari jadi orang kaya sebenarnya ya. Kita tuh trading untuk memang kejar profit harian sih sebenarnya. Pokoknya setidaknya hari ini ada profit. Ada komen coach, mantap coach, ada merah tapi akumulasi profit. Nah ya betul ya. Emang sih seperti ini gitu dalam trading. Ya kita kan lihatnya yang penting biru lah. Yang penting hasilnya. Nah tapi yang ini bedanya Pak Wahyu. Ini kesalahan yang pada umumnya di teman-teman trading. Yang penting warna biru. Nah ini salah tuh. Ketika ini Bapak Ibu lihat ya, ketika orang bilang yang penting warna biru, itu biasanya mereka mengasumsikan yang birunya itu satu posisi. Padahal bukan itu. Yang kita maksud yang penting biru itu adalah total keseluruhan. Total keseluruhan. Jadi jangan berpatokan hanya pada satu posisi saja. Ya, tapi secara keseluruhan kalau yang penting biru tapi ternyata ada merah juga kan. Saya juga. Jadi kalau misalkan yang saya maksudkan tadi adalah total semua. Ya, total secara keseluruhan transaksi. Seperti yang Bapak tahu ya, kalau misalkan kita tadi ada 1809 kita buy, kemudian turun di 1804 kita buy, ya 1802 kita buy, 1801 kita buy. Kalau misalkan kita tadi terendahnya kan hari ini kan 1799 berapa ya? Kurang lebih 1793 gitu ya.
Kalau misalkan tadi saya beli 1795 terus saya jualnya di 1797 itu kan biru juga. Itu betul juga, tapi Yang lainnya merah semua. yang dari atas belum tahu. Tapi bisa di-coach kira-kira di review ini sudah berapa total profitnya dan berapa penarikan profitnya tahu coach? Jumlah keuntungan yang sudah ditarik. Teman-teman udah tahu lah gitu ya. Iya, sebenarnya untuk di kita sendiri ya belum lalu aja. Ya, ini sudah penarikan. Lalu ya. Ini kita bukan mau bukan mau ria sih sebenarnya. Tapi setidaknya untuk Bapak Ibu kita kasih lihatkan contoh bahwa tidak semua trading itu berakhir tragis ya. Kita juga bisa menghasilkan profit sebenarnya dari trading yang seperti ini gitu. Khususnya untuk Bapak Ibu sekalian yang kemarin sempat banyak sih yang ngomong sama saya Pak Wahyu, ya trading mentor kok tradingnya 0,1. Iya 0,1. Kapan kayaknya? Aduh itu sakit banget sebenarnya. Tapi ya itu adalah salah satu trading rules-nya saya pribadi untuk menjaga supaya modalnya saya itu udah habis gitu ya. Tapi seperti saya bilang tadi Pak Wahyu ya, trading 0,1 tapi kalau misalkan ini profit terus tiap hari, betul, itu bisa gede tuh Pak Wahyu. Walaupun kemudian kita tradingnya satu lot tapi ujung-ujungnya MC. Itu banyak top up lagi. Ya itu kesalahan kita juga sih sebenarnya kalau misalkan kita trading mau buru-buru ya biasanya seperti itu Pak Wahyu. Apalagi memang untuk BDMax ini salah satu broker lokal dengan withdrawal atau penarikan dana tercepat terusnya. Oke, ini saya balikan lagi nih Pak Wahyu. Jadi untuk Bapak Ibu sendiri bisa lihat ya di sini kalau saya kasih gede ya. Nah ini tuh yang penting nih. Ya. Di sini itu Pak Wahyu ya. Di profit tradingnya itu kita win rate-nya 67%. Ya, loss tradingnya itu 32%. Ini lebih dominan profitnya ketimbang loss. Betul. Nah ini cuma yang pentingnya ini. Setiap trading itu pasti ada namanya resiko. Ya, betul. Nah resikonya ini kita harus pastikan jumlah kerugiannya itu harus lebih kecil daripada jumlah profitnya. Betul. Ya. Nah ini tadi yang saya bilang tadi Pak Wahyu. Ketika terjadi averaging, ini mau tidak mau ada beberapa posisi yang harus kita korbankan. Iya, betul, mau tidak mau. Nah, karena saya pribadi bukan bukan penganut SL ya. Karena beberapa juga mungkin teman-teman yang suka pakai SL, bolehkah boleh gitu ya. Cuman biasanya adalah akan kena psikologi tradingnya juga biasanya. Oke, ada yang tanya nih. Pak Yudi lagi. Kebetulan. Oke. Kebetulan saya pernah trading Pak di salah satu broker pialang lokal di Makassar. Tapi saya tinggal di Kalimantan. Oke, salam dari Makassar ya di Kalimantan Pak. Ya, tapi titip dana coach. Oke, nah ini nggak boleh nih. Ya nggak boleh ya titip dana itu. Sayang tuh. Nggak seberapa sih ruginya. Soalnya udah ada untung saya dapatkan. Oke, good. Cuman saya mau coba trading mandiri di Dimex saya. Oke, good. Jadi ini tuh penting banget sih sebenarnya untuk teman-teman juga ya. Trading mandiri, trading sendiri itu pasti berbeda dari kita titip dana. Kenapa? Karena gini, ketika Bapak Ibu trading, ya profit ataupun rugi, setidaknya Bapak dapat pengalaman. Ya, ketika kita mengandalkan orang lain untuk mengelola uang, itu pasti ada banyak resikonya. Ya, yang pertama, ya paling fatal adalah kita nggak dapat pengalamannya. Ya, jadi kalau misalkan yang mengelola dana kita itu ada halangan, mungkin ada kan dana kita terus dia pergi atau dia meninggal ya, otomatis kita nggak ada harapan lagi. Kalau memang coach memang bisnis yang paling bagus itu adalah bisnis yang kemudian kita kelola sendiri. Terus yang kedua itu adalah kita bisa memaksimalkan kita punya transaksi sesuai dengan kebutuhannya kita. Betul, yang paling penting itu coach kebutuhan karena kan biasanya kan kalau yang mereka yang mengeluarkan dana kan nggak tahu kebutuhannya atau kemauan kita itu seperti apa. Terus yang ketiga ini penting sekali sih. Ini saya juga mau sampaikan sama teman-teman semua ya bahwa di dunia trading seperti ini tuh bisa jadi warisan atau legacy ya, kita bisa wariskan ke anak cucu kita sebenarnya. Jadi pun kalau misalkan kita nanti nggak mau trading lagi gitu ya, kita bisa wariskan ke anak cucu kita gitu. Jadi mana cara trading ya, dan itu pastinya kita maunya profit konsisten ya. Mau tidak misalkan Bapak Ibu sekalian punya anak ya, bisa cari uang sendiri ya, jajan mereka tuh lewat trading gitu. Nah itu untuk teman-teman di bank sebenarnya udah banyak sih sebenarnya yang udah bisa trading mandiri, anaknya dikasihkan modal ya trading aja gitu. Ya. Jadi kalau misalnya minta uang jajan atau uang sekolah ya udah mandiri, udah bisa mandiri sebenarnya ya. Trading satu hari targetnya 500.000 aja kan udah gila banget. Ya, anak-anak kuliahan seperti itu kan udah bisa hidup di perantauan ya, tanpa Bapak Ibu sekalian harus ribet gimana nih, kasih modal aja, kasih edukasi yang benar, ya, udah jalan tuh sebenarnya.
Ya, tadi yang ada pertama itu pengalaman, yang kedua itu kita bisa dapat kebutuhannya kita, terus yang ketiga kita bisa kasih legasi ke kita punya kerabat saudara ya, atau dan anak-anak pun penting banget sebenarnya. Legasi warisan. Betul. Jadi coba aja Pak Budi ya. Jadi jangan ragu ya. Kalau misalkan masih ragu di akun realnya, sikat aja akun demo aja gitu ya. Jadi bebas kalau kita untuk di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita kalau untuk pribadi, kalau misalkan mau kejar rewardnya, itu secara kan 2022 itu ada yang dapat reward lah. Ya, sejauh ini baru masih sedikit ya yang ikut reward gitu. Karena mungkin ada yang belum berani gitu ya. Ya karena belum tentu juga coach Ya. kalau tahun berikutnya akan ada reward Belum sebagus tentu, belum tentu ada. Dan itu di Dimex itu yang paling cor-coran sih sebenarnya untuk hal-hal yang seperti itu Pak Wali. Oke. Oke, kalau misalnya mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada lagi yang mau ditanyakan atau mau sharing, silakan. Oke, Pak Dadi. Oke. Ya, betul. Ya. Vertikal, fundamental, ya, itu penting ya. Sebenarnya. Cuma tadi, kembali lagi saya sampaikan sama Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu ingin trading, hal ini tuh harus didapat ya. Yang pertama itu modal disesuaikan, yang kedua lotnya, ketiga trading ya. Kalau misalkan mau trading, ini dasar saya sih sebenarnya Pak Wali ya. Ini kepribadian ini ada settingnya coach Joni. Kalau misalnya Bapak Ibu mau contoh boleh. Betul. Dan ini rata-rata ya untuk Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu lihat di beberapa trader-trader luar ya, ataupun orang-orang yang profit konsisten dalam trading forex itu kebanyakan averaging sih sebenarnya. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang tidak tahu averaging nanti belajar aja gitu. Averaging itu sangat menjanjikan lah untuk kita bisa profit konsisten. Yang penting modalnya cukup. Ya, karena memang kan sebenarnya dalam bisnis forex itu memang yang paling menentukan itu adalah ketahanan dana. Ya. Jadi memang alangkah lebih bagus memang ketika memiliki transaksi ya alangkah disarankan untuk menggunakan lot yang paling kecil dulu seperti yang dilakukan atau ditetapkan oleh coach Joni. Betul. Itu enak banget sih kalau averaging pakai lot gitu. Iya. Ya. Siapa ya Pak Yudi nih? Nanti oke, jalan ke Makassar. Oke, Pak, kita tunggu, Pak. Kita ngopi-ngopi di sini. Ditunggu kedatangannya Pak Yudi. Ya, untuk ngomong apa aja kita bahas ini Pak, datang kantor aja. Untuk kantor kita buka sampai malam ya Pak Wayu. Kita pelayanan buka sampai jam 11 malam. Jadi walaupun kan kebanyakan kalau kantor itu kan jam 5 kan udah tutup tuh. Betul. Tapi kita bisa di sini buka sampai malam hari sampai jam 11 malam. Jadi kan kita tiap hari ada live trading. Jadi Bapak Ibu kalau mau belajar boleh silakan datang aja. Terus terakhir nih Pak Wayu ya, untuk ini kan sekarang udah mau selesai ya. Iya. Untuk program kita yang paling baru untuk Bapak Ibu sekalian yang bergabung bersama Dimex, ini kita ada program baru yang namanya adalah program Trading Hub. Trading Hub. Apa itu Coach? Trading Hub. Jadi program Trading Hub ini adalah akun Bapak Ibu itu otomatis setiap minggunya jika Bapak Ibu bersedia ingin dikoreksi setiap tradingnya itu akan kita pantau. Ya, pantau untuk tujuan kita akan koreksi yang mana tradingnya bagus, bagaimana trading yang kurang bagus ya. Karena kita tahu ya dalam trading itu bicara soal pola Pak Wayu. Ya. Jadi kalau untuk Bapak Ibu tradingnya itu bisa profit, itu pasti ada polanya. Yang sama seperti kalau Bapak Ibu mau sehat, pasti ada polanya, makan sehat, ya jangan begadang, ya terus hindari gorengan, gitu kan itu pola-pola hidup sebenarnya. Itu trading, pola hidup sehat. Jadi trading juga ada juga betul. Dan itu akan saya bantu untuk pantau untuk akunnya. Jadi setiap minggu bahkan setiap bulan akan saya berikan laporannya. Jadi kayak gini, ya untuk di saya. Ini ada beberapa sih, baru ada beberapa yang daftar. Akhir Januari katanya Coach Pak Andi siap datang ke Makassar. Siapa? Kita tunggu di sini ya. Nah ini adalah program kita yang baru. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 orang ya yang kita bantu untuk berikan laporan setiap bulan ya. Jadi kita berikan masukan sih sebenarnya. Dan ini sudah ada dari saya pribadi ya, ada yang lain-lain. Dan puji Tuhan ya, growth-nya pertumbuhan itu bagus-bagus Pak Wayu ya. Sini kita lihat pertumbuhan itu ada 203%, ada 15%, ada 43%, ada 12%, saya pribadi 41% ya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu sekalian ingin dibantu untuk mengenai gimana sih caranya bisa hidup pola tradingnya itu benar setiap saat, itu akan kita bantu. Ya, caranya tadi kurang lebih seperti saya ya tadi.
Nah, seperti ini Pak Wahyu ya. Jadi ada grafiknya Coach. Ada grafiknya, betul. Dan ini ada apa ya? Ini ketahuan sih sebenarnya cara trading seperti apa ya. Kayak misalkan ini di equity saya pribadi, dengan pola seperti ini adalah pola trading averaging ya. Pola averaging itu pasti akan gambarnya seperti ini. Ya, equity-nya turun ya, kemudian naik lagi, naik ke atas ya. Kalau kita pengaruh stop loss, yang berpengaruh nanti yang di sini di balance ya. Nah, ini akan berkurang itu bedanya sih sebenarnya. Jadi apapun transaksi kita itu akan kita bisa tahu lah Bapak Ibu cara tradingnya benar itu seperti apa. Akan aja kita ambil contoh ya Pak Wahid yang seperti ini tuh. Ya. Ini udah profit konsisten sebenarnya dari 2017 sampai 2022 ya, meskipun nggak terlalu besar nih, tapi pertumbuhannya bagus Coach ya. Betul, pertumbuhannya bagus, konsisten ya, meskipun masih sedikit sih sebenarnya. Nah, terus ada juga dari ini 67%, 47, ujung-ujungnya dapat 652%. Kurang lebih seperti itu sih Pak Wahyu ya. Oke, gimana Pak Wahyu? Mungkin bisa ada mau bertanya, silakan. Jadi untuk Pak Yudi ditunggu kedatangannya Pak di Makassar. Oke, silakan. Masih ada sekitar berapa? 15 menit lagi ya, kita selesai. Yang trading di gold gimana nih? Market mau kemana Pak Wahyu? Oke, 15 menit mungkin kita masuk di analisa ya. Boleh. Boleh kan juga nanti akan ada meeting, ada beberapa news juga akan rilis. Oke. Jadi untuk Bapak Ibu yang trading silakan jaga RM-nya. Betul. Hati-hati. Kalau saya sih pribadi lihatnya ini sudah masuk ke area harga-harga yang cukup relatif murah sih Pak Wahyu ya. Ini kalau dari pandangan saya ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya sih itu nggak terlalu mau bahas mengenai teknis yang terlalu susah sih sebenarnya ya. Yang penting kita lihat grafiknya aja, kalau misalkan turun kita buy gitu ya. Kita tunggu candlenya putih. Misalkan seperti ini ya. Ini kan udah turun nih sebenarnya. Jadi kalau sekarang udah bisa buy ini udah oke lah. Karena harga juga sudah sempat kena di support terus. Betul. Kalau misalkan turun gimana Pak? Bisa averaging lah 10 poin sampai ke bawah gitu ya. Misalkan di sini buy, turun harganya sampai di 1790, buy lagi di area ini. Ya. Kalau turun lagi gimana gitu ya? Buy aja gitu lah. Ya trading kok repot gitu ya. Banyakan sih gitu ya Pak Wahyu. Iya, karena disuruh terlalu sibuk mikirin teknikal atau teknik yang paling profit begitu. Ini trading yang saya lakukan kayak gini aja sebenarnya. Tapi gimana kalau turun lagi sih Pak? Oh, ada yang bertanya Coach. Program rewardnya. Oke, Pak Yudi ada program apa tadi ya Coach? Saya lihat di Facebook ada. Oh betul. Jadi untuk Pak Yudi ya bisa cek di Facebooknya di Dimex itu ada beberapa reward ya. Dan teman-teman juga udah banyak posting sebenarnya. Ada motor ya. Motor itu pembukaan akun 15.000 ya dengan syarat deposit 15.000 tadi, jangka waktu 2 bulan, target lotnya itu adalah 250 lot. Ya, itu bisa sebenarnya. Kita kasih cuma-cuma tanpa duit. Betul, dan sama duit sih sebenarnya. Ya. Dari tadi sih sebenarnya ya, kuatkan modalnya, perhatikan lotnya ya. Dan yang ini harus saya sampaikan. Ketika marketnya turun seperti ini, jangan sekali-kali sell ya. Mending kalau mau sell tunggu naik dulu lah. Ini kesalahan para trader itu selalu buru-buru gitu. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang ingin ikut reward gitu ya, itu harus hati-hati banget ya. Jangan terlalu buru-buru dalam trading. Jangan apa ya? Saran saya sih sebenarnya kalau mau follow the trend ya, misalkan kan mau turun misalkan ya, trennya turun, downtrend gitu. Yang harus kita lakukan tunggu naik dulu baru kita sell. Ini kita cari harga mahalnya dulu Coach ya. Kadang saya gemas sih biasanya untuk teman-teman yang trading gitu ya. Kadang katanya Pak Dodi itu udah downtrend gitu. Saya follow the trend. Follow the trend gitu. Tapi ternyata beli sell-nya di harga murah. Sell-nya malah di bawah sekali gitu ya. Harga lo lagi di sini misalkan di harga 1795 malah sell gitu lah. Ya itu gemas biasa banyak gitu ya. Time frame berapa Pak untuk memetakan grafiknya? Jadi untuk time frame apa Pak BST ya? Pak BST. Oke, jadi Pak saya panggilnya Pak siapa nih? Pak BST aja.
Jadi Pak BST. Jadi time frame apa yang bagus digunakan? Kalau saya sih biasanya pakai time frame M30 karena saya adalah seorang day trade. Jadi pokoknya satu hari ini saya ambil entry, terus hari ini saya juga harus fokus jual. Itu aja sebenarnya. Ini Ya. setiap hari harus ke posisi. Betul ya. Nah ini kan kita tahu bicara soal style lagi ya, gaya trading seperti apa. Saya tahu bahwa trading itu ada apa ya? Cara tradingnya atau stylenya juga, ada yang scalping, Yang scalping, yang mungkin yang 1 jam 2 jam langsung lepas gitu ya, ada seperti itu. ada juga yang long term, Ada yang long term jangka panjang, itu biasanya pakai H4 ya, daily. betul daily. Nah ini mungkin ada beberapa ya, karena mungkin akan saya tayangkan di YouTube juga. Untuk Bapak Ibu yang terkunci akunnya, yang lagi kuncian, locking. yang loki-loki itu bagusnya pakai H4 atau daily, karena itu nggak bisa dilepas dengan jangka pendek. Betul, Bos. Ya jadi harap ya, ini kemarin banyak sekali yang tanya sama saya, Pak saya kuncian, time frame berapa yang saya pakai gitu ya, apakah M30 cocok seperti Pak Dodi pakai, enggak gitu ya. Jadi M30 nggak disarankan untuk Bapak Ibu yang ada kuncian. Ya, karena kalau kuncian itu biasanya ujung atas dia buy, ujung bawah dia sell. Itu harus dilepas berdasarkan jangka panjang, nggak bisa jangka pendek. Karena kalau pakai jangka pendek itu pasti panik lagi tuh Pak. psikologinya lagi yang Kena psikologi lagi. yang ke dalam Betul. idealnya memang di dalam frame yang agak besar, Bos ya. Karena sih biasanya gemas juga ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya, karena saya gemas biasanya Bapak Ibu udah bagus nih tradingnya gitu ya, tapi gara-gara ada momen atau terburu-buru ya, sehingga Bapak Ibu biasanya saya lihat ya, entry buy itu ujung atas. Ya, Dipucuk banyak, di harga ya, mahal. pucuk gitu. Begitupun share-nya paling bawah lagi. Tiba-tiba. Ya itu harus hati-hati sih sebenarnya. Karena biasanya itu namanya uh, terlalu besar. Harus di masih harus belajar dulu informasi. Makanya tadi program edukasi ya, trading hall tadi yang ditawarkan oleh Coach Doni itu sangat membantu sebenarnya untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengevaluasi teknik tradingnya atau pola tradingnya begitu. Ini ada time ya, ini yang 30 ya. Jadi Pak BST tadi ya, mohon maaf Pak saya nggak tahu namanya nih, soalnya di sini tampilnya BST ini ya, ini 30 menit ya saya pakai gitu, jadi 30 menit itu saya gunakan setiap hari. Dan lumayan sebenarnya profit ya, ini sudah masuk support juga gitu ya, ini trading by support sudah besar, sudah profit ya. Jadi seperti itu aja sebenarnya Pak Wali untuk tradingnya. Ya, masih ada mungkin durasi 8 menit lagi, kalau misalnya ada Bapak Ibu mau bertanya silakan. Ya silakan ya. Jadi fokusnya teman-teman ya, kita di sini kita ngomongnya berdasarkan sesama trader ya. Jadi saya juga pernah tradingnya rugi ya, lossnya gede-gede juga ya. Jadi, tadi sih karena kita tuh memahami trading itu kayak apa ya, hal yang baru ya. Kalau Bapak Ibu itu adalah basicnya pedagang, masuk di dunia trading itu harus jago banget istilahnya. Iya betul. Sekarang kan meningkat ya, kan sebenarnya kan idealnya adalah dagang. Ya dagang gitu ya. Ketika harga turun murah ya kita beli lagi pasti gitu ya. Tapi pasti harus ada patokan gitu. Kayak misalkan ya kayak pedagang apa namanya? Sekarang kan lagi Lombok kan lagi mahal-mahal nih Pak Wayu. Ya. Karena, jadi betul. Karena sudah ya. Betul. Jadi untuk Bapak Ibu yang pedagang Lombok ya, nah itu harus hati-hati juga ketika mau pasok apa ambil patokan pemasokan barang gitu ya, jangan terlalu buru-buru karena ini udah gede banget nih harganya naiknya. Ya, tiba-tiba pemerintah berikan kebijakan, kita udah beli satu gudang gitu ya, harga turun berarti kan stres juga kan. Nah itu kan bisa bilang. Tapi kalau Bapak Ibu yang pedagang memang itu jago banget. Karena soalnya saya trading juga belajarnya dari pedagang konvensional juga. Ya. Berarti di coach harga untuk rekomendasi transaksi malam ini gitu. Baik, ya. Pokoknya baik. Ini harga sudah masuk ke area support ya, sudah masuk ke area murah gitu ya. Kalau turun pun juga averaging aja gitu kalau saran saya. Apalagi market sudah turun cukup jauh ya. Aja. Tapi itu lagi ya, kembali antisipasi jangan terlalu gede lotnya, ya. Terus jaraknya jangan terlalu dekat gitu. Jadi mulai dari lot terkecil dulu dan range mungkin ya sekitar 10 poin paling tidak coach ya. Betul ya. Nah, tadi sebenarnya kalau untuk saya sih Pak Wali ya. Cukup ya kayak. Aman ya Bapak Ibu ya. Sudah aman ya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Untuk Bapak Ibu yang masih ingin tanya-tanya silakan nanti tanya. Oh ini ada tanya ya.
Indikator yang digunakan RSI. Oke. Oh, Pak Anto nih namanya. Loh, Pak Anto, sorry ya Pak Anto ya. Selamat malam Panto. Nah, oke, Pak Anto tanya nih, indikator yang digunakan itu RSI atau stokastik. Oke. Jadi Apa bedanya? yang kita pakai ini RSI, Pak ya. RSI waktunya periodenya itu adalah 10. Oke, dan Bedanya sama stokastik. stokastik apa tadi? Oke. Nah, pasti hitungannya beda gitu ya. Kalau untuk di stokastik memang ada dua garis ya, itu namanya percentage D dan percentage K, dan itu akan lebih bisa dilihat lah di Google itu ada. Cuman yang membedakan adalah kalau menggunakan RSI, yang pertama, kenapa saya pakai RSI? Karena pertama indikator RSI adalah indikator yang ketika kita install aplikasi MetaTrader itu udah ada, langsung otomatis, jadi nggak usah cari-cari lagi, itu udah ada, langsung muncul di chart. Terus yang kedua, cara bacanya sangat simpel ya. Kurang lebih cara penggunaannya mirip-mirip dengan stokastik ya. Ketika ada di area atas 80% ini, 70% ini kita buy, kita yang sampaikan, kita sell, di area ini kita sell, dan ketika areanya di bawah dari 30%, di bawah ini kita buy. Itu aja sih sebenarnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang ingin averaging sih, kalau lihat akun saya sih biasa averaging. Saya sih biasanya lihat sini Pak Ayu ya. Udah di atas ini saya sell, pokoknya gitu aja. Ya, sell. Gimana Pak kalau misalkan makin naik kita averaging ya, misalkan ini ya. Ini contoh penting sih sebenarnya untuk Bapak Ibu supaya udah bisa petakan market ya. Kita lihat ya, sini sudah masuk area over ya. Candle-nya udah hitam, di sini kita bisa sell di sini. Kemudian market naik nih Pak, gimana caranya? Nah, ini bisa pertama kita bisa konversi 10 poin 10 poin. Jadi selnya 1813, sel kedua selanjutnya 1823. Nah, di sini silakan. Ini pas dia ada resisten dulu terus ya. Betul ya. Naik lagi gimana Pak Don? Ya, lagi ya. 1832. Oh, tapi 1832 enggak dapat ya. Tapi ini cuma 1 sama 2. Jadi tetap harganya turun. Ya. Jadi kalau takut harganya nggak turun-turun bisa averaging ya 0,1 atau 1 lot, naik lagi ke sini 2 lot ya, tengah-tengah aja BP ya, bilang tadi BP tengah-tengah di sini aja udah bisa profit sebenarnya. Ini tinggal tunggu koreksinya aja. Betul. Sudah bisa. Betul. Jadi cara trading yang simple itu memang kita harapkan ya. Dan yang pastinya adalah dalam trading itu wajib clear posisi. Itu yang saya sarankan ya teman-teman semua, wajib untuk clear posisi. Ya. Karena memang harga ini mungkin beda juga untuk pergerakan harga hari besok. Psikologi market, psikologi dari market itu akan berbeda juga, maka mungkin ya kalau yang bagus kita transaksi itu dia trade, karena jangan sampai ternyata harga posisi kita yang kemarin ternyata sudah tidak sama dengan harga yang sudah terjadi hari ini. Itu saya rasa cukup ya untuk Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini waktunya kebanyakan untuk SAU ya. Kita skip aja untuk nanti. Kita nggak sempat bahas Euro, tapi mungkin kita akan bahas mungkin di webinar selanjutnya. Betul. Nanti bisa request aja gitu ya. Bapak Ibu bisa request atau mau privat juga bisa, nanti silakan share, tanyakan aja sama dari Bibinex itu webinar dari Pak Doni itu silakan ditanyakan saja. Jadi kita bisa siapkan waktu untuk edukasi Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita harapannya adalah Bapak Ibu bisa profit konsisten, dan juga di 2022 harapan saya Bapak Ibu bisa bawa pulang motor, mobil ya paling penting tuh. Mobil. Ya, saya mau banget sebenarnya teman-teman dari Bibinex itu parameternya kejar mobil sebenarnya. Ya, mudah-mudahan tercapai dan kita bisa jadi contoh juga untuk para trader-trader yang lain. Oke, serasa cukup untuk ini Pak Wayu ya. Jadi terima kasih atas partisipasi. Saya udah jaga dulu. Oke, thank you Pak Wayu, Pak Yudi ya. Ini ya. Sip. Kita tunggu di Makassar Pak Yudi. Sehat selalu teman-teman semua ya. Happy trading dan selamat hari apa nih Pak Wayu? Hari Kamis ya. Oke. See you next time.